Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Melupakan Tuhan. Dalam Mazmur 103 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Bicara tentang melupakan, hal ini tentunya sangat lekat dengan kehidupan manusia. Ada yang susah untuk dilupakan, dan ada pula yang gampang untuk dilupakan. Yang susah dilupakan itu biasanya adalah masa lalu. Mungkin di masa lampau kita pernah alami kekecewaan, kegagalan dan sebagainya, dan itu membuat kita sulit untuk melupakan kejadian itu. Dan yang susah dilupakan oleh setiap orang itu biasanya juga adalah kesalahan orang lain, di mana mungkin ada orang di sekitar kita atau sesama kita yang membuat kita sakit hati dan luka karena perbuatan mereka. Dan ada pula yang gampang dilupakan oleh manusia. Biasanya yang gampang dilupakan itu adalah kebaikan atau jasa, di mana mungkin ada begitu banyak kebaikan yang kita lakukan kepada sesama, dan itu sangat-sangat mudah untuk mereka lupakan. Seperti Daud, Yusuf, dan Tuhan Yesus, di mana kita tahu bersama jasa-jasa mereka cepat sekali dilupakan oleh orang-orang sekitar. Dan yang paling mudah dilupakan oleh setiap orang, khususnya orang percaya, itu adalah melupakan Tuhan. Nah, ini adalah hal yang paling sering dilakukan oleh orang Kristen. Ya, ada orang-orang Kristen yang hanya ingat Tuhan pas waktu di gereja, atau hanya ingat Tuhan pas waktu hidup mereka mungkin sedang dalam kesulitan. Nah, di dalam Ulangan 8 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Allah yang melalui Musa menasehati atau mengingatkan orang Israel untuk tidak melupakan Tuhan ketika mereka sudah menikmati penggenapan janji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan tahu kalau mereka punya kans yang besar untuk melupakan Tuhan ketika mereka dalam kelimpahan atau hidup diberkati. Hal ini pun berlaku bagi kita, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Bukan hanya orang-orang Israel yang dipimpin oleh Musa pada waktu itu, tetapi ini pun berlaku bagi kita, orang-orang percaya yang hidup, yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di ayat-ayat ini pun menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan. Yang pertama, di ayat yang ke-11, di Ulangan pasal yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Adapun ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan, yang pertama adalah tidak berpegang pada perintah Tuhan. Kata melupakan dalam ayat ini memiliki arti berhenti mengingat, mengabaikan, menyingkirkan dari pikiran. Hal ini sama dengan sengaja menyingkirkan Tuhan dari pikiran kita. Dan ketika hal itu terjadi, maka kita bisa dipastikan tidak bisa berpegang pada perintah Tuhan.
atau hidup dengan ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena kita dengan sengaja menyingkirkan Tuhan dari pikiran kita. Sehingga yang muncul itu ketidaktaatan. Sehingga yang muncul itu adalah kerusakan moral seperti yang firman Tuhan katakan. Jadi ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan itu adalah tidak berpegang pada perintah Tuhan. Jadi melupakan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang pikiran, tetapi juga bicara tentang gaya hidup. Nah, apa yang hari-hari ini kita sedang lakukan itu memperlihatkan bahwa kita masih ingat Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan itu di ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, "Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan." Ayat yang ke-17, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini." Orang yang seperti ini pasti akan menganggap bahwa segala sesuatu yang digapai itu karena dirinya sendiri. Dan muaranya adalah yang utama dalam dirinya itu bukan Tuhan, tetapi semua tentang dirinya sendiri. Ini merupakan ciri-ciri kesombongan atau tinggi hati. Sekali lagi saya katakan, ciri-ciri orang yang melupakan Tuhan itu di ayat 14 sampai ayat yang ke-17 itu adalah tinggi hati atau kesombongan. Nah, kesombongan berarti memberikan pujian dan penghargaan kepada diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah lakukan dan menganggap bahwa Allah itu tidak penting. Dan Alkitab katakan orang yang tinggi hati itu mendahului kehancuran. Dan sebaliknya orang yang rendah hati itu akan diangkat oleh Tuhan. Itu janji firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak melupakan Tuhan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 bagian A berkata bahwa kita harus berhati-hati. Artinya apa? Kehidupan rohani kita harus tetap terjaga dan tidak tidur. Seperti murid-murid Yesus yang disuruh berjaga-jaga tetapi mereka malah tidur. Itu sebabnya biarlah kehidupan rohani kita tetap standby, tetap terjaga, ya, tetap berhati-hati supaya kita senantiasa tidak melupakan Tuhan. Seperti firman Tuhan bilang, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan." Jangan pernah sedikit pun kita melupakan Tuhan di situasi dan kondisi apapun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang datang untuk kembali meneguhkan kami, untuk dalam segala hal dalam hidup kami mau selalu ingat Tuhan. Kami tidak mau melupakan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini Roh Kudus pimpin kami untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman-Mu dan Roh Kudus mampukan kami jadi pelaku firman Tuhan. Siaplah kami melangkah di hari ini bersama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.